Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alqa hubbahu fi qulubi ibadihi fasaru ragibina wa ashikina bi rabbih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdalu ubadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin asrafi ibadihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayahnya, taufik serta inayahnya kita pada malam ini dikumpulkan kembali, dipertemukan di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ashirah ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-210 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, ma ahbabta syai'a illa kunta lahu abda wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Yang artinya, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau hamba bagi sesuatu itu, dan dia Allah tidak suka bahwa engkau itu menjadi hamba bagi selainnya. Dalam hikmah ini ada dua masalah yang dibahas oleh beliau. Yang pertama, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abda. Tidaklah engkau mencintai sesuatu atau seseorang melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbu iza ahabba syai'a aqbala ilaih wa khada'alah wa ata'ahu bi kulli ma ya'muru. Bermula hati apabila dia mencintai sesuatu, maka hati itu akan berhadap kepada sesuatu itu, dan tunduk itu hati bagi sesuatu itu, dan mentaati hati akan sesuatu itu pada tiap-tiap yang diperintahkan oleh sesuatu itu. Itulah sudah tabiat hati ini. Hati punya tabiat diciptakan demikian. Apabila dia sudah cinta dengan sesuatu, maka dia berhadap ke sana. Dia akan tunduk patuh dengannya, dan dia akan selalu ingat dengannya dan selalu memperhatikan dengannya. Nah, itulah tabiatnya hati ini. Walaysa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Dan tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu jihad. Hati hanya punya satu jihad, punya satu arah.
Bila sudah ingin mencintai sesuatu, berarti arahnya ke sana. Hati kadang akan punya banyak arah, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Hati kadang demikian. Bila sudah dia cinta sesuatu, maka arahnya hati itu ke situ, tujuannya ke situ, yang disebutnya itu, yang diingatnya itu, yang dikejarnya itu, yang dicarinya itu. Itulah hati. Walaisa lil qalbi illa wijhatun wahidah. Tidak ada bagi hati itu melainkan hanya satu tujuan, satu jihad. Walaisa lil insan illa qalbun wahid, dan tidak ada bagi manusia itu melainkan punya satu hati. Nah, tidak ada manusia melainkan hanya punya satu hati. Jadi artinya bila manusia ini punya satu hati, hatinya sudah menghadap ke sana, maka kesanalah manusia tadi. Kada akan ke kiri, ke kanan, ke belakang, kalau sudah menghadap ke sana. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah berfirman, tidak menjadikan Allah bagi seseorang itu dua hati di dalam rongganya, di dalam tubuhnya. Allah kadang menciptakan dua hati, hanya satu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, famahma aqbala 'ala Allah Ta'ala a'rada 'amma siwah wa kana 'abdan lahu bil haqiqah. Manakala berhadap seseorang atas Allah, maka dia berpaling dari selain Allah, dan jadilah dia hamba Allah sebenarnya. Jadi kalau orang itu sudah berhadap kepada Allah, maka dia berpaling dari selain Allah, karena hati sebiji aja. Nah, hati kita sebutingannya. Bila sudah hati ini ampahnya kepada Allah, berpaling daripada yang lainnya, dan dia itu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Wa idza aqbala ala hawa a'rada 'anillah wa kana 'abdan li hawa. Bila mana hati seseorang itu berhadap kepada hawanya, keinginan-keinginannya, maka berarti dia berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Bila hati kita menghadap kepada keinginan kita, baik itu benda, baik itu manusia, bila hati kita ke sana, berarti kita berpaling daripada Allah. Wa kana 'abdan li hawa, dan berarti dia itu menjadi hamba bagi keinginannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hawa itu banyak. Orang yang jadi hamba hawanya. Hawa itu bisa berupa duit, bisa berupa kedudukan, bisa berupa lawan jenis. Nah, itu hawa. Bila orang sudah menghadap kepada hawanya, maka dia akan membelakangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan meninggalkan Allah, dan dia menjadi hawa, menjadi hambanya si hawa tadi. Qala Allah Ta'ala fi dhammi man kana 'abdan li hawa. Allah berfirman pada mencela orang yang menjadi hamba bagi keinginannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan itu hawa nafsunya, dan Allah menyesatkan dia atas ilmu daripadanya. Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan pada penglihatannya tutupan.
Maka siapakah orang yang bisa memberi petunjuk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini ayat mencela kepada orang-orang yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, secara lisan, secara zahir memang tidak ada orang yang menuhankan duit. Adalah kita yang bertuhan duit. Secara zahir adalah orang yang menuhankan bini, kadada. Secara zahir kadada orang yang menuhankan suami, kadada. Tetapi pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa diakui bahwa dia adalah hamba harta. Bujur dalam sembahyang kita mengaku Tuhan Allah. Dalam kesempatan apapun kita mengaku Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi itu hanya pengakuan. Nah, praktik yang kita rasa, kita lihat, sebenarnya kita bertuhan harta. Buktinya kita selalu mengejar-ngejar harta, walaupun membelakangi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rela melanggar hukum-hukum Allah, walaupun kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita demi mendapatkan harta. Ini pada hakikatnya adalah abdul mal, hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula istri, suami mengaku bahwa Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dalam sembahyang, di luar sembahyang, Allahu Rabbi. Tapi pada praktiknya, pada kenyataannya, banyak orang yang bertuhan suami, bertuhan istri. Nah, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya ucapan belaka. Allah kadang menilai Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tetapi yang Allah pandang adalah praktik sehari-hari kehidupan kita ini. Itu yang dijadikan Allah hitungan di akhirat kelak. Nah, Allah tidak suka bahwa kita ini menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah waz zaujah ta'isa wan takas, ila akhir hadis. Rasulullah bersabda, binasa hambanya emas, binasa hambanya perak dirham, binasa hambanya pakaian, binasa hambanya istri, binasa dan terbaliknya. Nah, ini Rasulullah sudah menyatakan bahwa binasa. Nah, orang yang bertuhankan harta, bertuhankan dinar, dirham, emas, perak, pakaian dan lain-lain tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi hamba Allah. Nah, bila kita mencintai Allah, berarti kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbatu laha awwalun wa wasatun wa nihayah. Cinta itu ada permulaan, ada pertengahan, ada ujungnya. Awaluha, awalnya mahabbah itu mulazamatum tithalil amri wajtinabin nahyi. Awal-awal cinta kepada Allah itu ditandai dengan selalu menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, ini tingkatan pertama orang yang cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Allah sehingga apa yang disuruh Allah dilakukannya, dilarang Allah dijauhinya. Ini berarti orang ini sudah ada punya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuha, yang tengahnya, lahjul lisan bidzikir wa ta'alluqul qalbi bisyuhudil mahbub. Pertengahannya artinya sudah naik cintanya itu kepada Allah,
lahjul lisan bidzikir, seringnya lisan dengan berzikir kepada Allah, bergantungnya hati dengan menyaksikan yang dicintainya. Melihat apa, keingatan Allah. Mengingat apa, keingatan Allah. Mengingat apa, keingatan Allah. Ini sudah dalam keadaan pertengahan cinta kepada Allah. Nanti kalau orang mencintai seseorang misalnya, orang mencintai manusia lain. Ada orang asa inya itu. Ada orang dikira inya. Ada orang lagi dikira inya, padahal lain. Nah, cuma karena hatinya sudah bergantung dengan yang dicintainya itu, apapun yang dilihatnya dikirainya. Nah, demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah pada pertengahannya itu selalu ingat Allah bila melihat apapun yang diciptakannya itu. Oh, itu olahan Allah. Oh, itu bikinan Allah. Oh, itu kehendaknya Allah. Oh, itu dihidupkan oleh Allah. Oh, itu dimatikan oleh Allah. Oh, itu dikayakan oleh Allah. Nah, ini sudah masuk dalam pertengahan cinta kepada Allah. Wa nihayatuha la tudrak. Adapun kesudahannya cinta kepada Allah itu kada bisa diperdapati, kada bisa digambarkan lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi sekurang-kurang mahabbah yang kita miliki kepada Allah itu adalah yang pertama itu minimal. Kalau kita punya cinta kepada Allah, kita pasti menjunjung perintah, menjauhi larangan. Bila kada demikian, kada cinta lawan Allah, kada cinta kepada Allah. Wa mahabbatu ma amarallah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, itu sebenarnya mencintai Allah. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah kita mencintainya, itu berarti kita cinta kepada Allah. Allah menyuruh kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai Rasulullah, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cintai keluarga Nabi, berarti mencintai Allah. Allah menyuruh cinta kita kepada para sahabat Nabi, kita cintai sahabat Nabi, cinta kepada Allah namanya. Nah, jadi cinta kepada Allah itu termasuk adalah mencintai sesuatu atau orang yang disuruh Allah mencintainya. Hukumnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya cinta lawan Allah, karena Allah nyuruh cinta. Cinta kepada para aulia Allah, cinta dengan Allah, karena Allah nyuruh kita mencintai mereka. Wa mahabbatu ma amara Allah bihubbihi mahabbatullah hakikatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Daud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Rabbi ij'al li hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salam berdoa. Nabi mengisahkan doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa mencintai Engkau. Mencinta kepada Allah. Wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang-orang yang cinta kepada Engkau. Karena hukumnya sama aja. Kita mencintai orang yang mencintai Allah, berarti cinta kepada Allah. Nabi Daud minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak, dan mencintai amal perbuatan yang menyampaikan aku kepada cinta Engkau.
Ini supaya kita jelas, supaya nyaman apa maksudnya cinta kepada Allah itu. Kita bisa mencintai benda. Kenapa kita cinta benda ini? Karena benda inilah yang menyampaikan aku kepada cinta Allah. Cinta dengan kendaraan ini, karena kendaraan ini selalu bikin aku ingat kepada Allah, selalu membawa aku kepada tempat-tempat yang dicintai Allah. Nah, mencintai kendaraan seperti itu berarti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta lawan istri kita. Kenapa sebabnya? Cinta dengan istri karena mencintai istri ini menyelamatkan aku dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, dengan sebab adanya bini ini aku bisa mendidiknya, memberi pelajaran kepadanya, memberi ilmu pengetahuan kepadanya untuk dicintai Allah. Nah, mencintai bini sebenarnya mencintai Allah. Seorang perempuan mencintai lakinya, berbakti kepada suaminya karena disuruh Allah. Nah, berbakti kepada suaminya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya umum. Kita mencintai anak. Kenapa mencintai anak? Karena anak ini jalan aku untuk dapat cinta Allah. Anak dididik dapat pahala, anak disekolahkan dapat pahala, anak diungkusi dapat pahala. Nah, berarti anak ini ladang amal, sehingga aku sayang lawan anak. Nah, sayang lawan Allah artinya wa hubbal amalil ladzi yuballighuni hubbaka. Rabbi ja'al li hubbaka ahabba ilayya minal mal wa min ahli. Rabbi ja'al li hubbaka ahabba ilayya min ahli wa minal ma'il barid. Hai Tuhanku, jadikanlah bagiku mencintai Engkau itu lebih cinta kepadaku daripada keluargaku dan daripada air yang sangat dingin. Artinya apa? Walaupun kita cinta kepada sesuatu yang dicintai Allah, walaupun kita cinta kepada sesuatu, tetapi cinta kepada Allah tetap yang paling cinta. Ayo, cinta lawan apa tadi? Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada harta, tetapi Allah tetap yang paling dicintai. Rabbi ij'al li hubbaka, ya Allah jadikanlah bagiku cinta Engkau itu ahabba ilayya. Jadi artinya cintailah sesuatu yang disuruh Allah mencintainya, tetapi tetap cinta Allah itu nomor satu. Silahkan cintai laki secinta-cintanya, tapi jangan sampai mencintai laki itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi laki, tapi jangan sampai menyayangi laki itu membelakangi daripada Allah, lebih cinta daripada Allah. Nah, sayangi bini, sayangi anak silahkan, tapi jangan sampai menyayangi, mencintai mereka lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bukan kada boleh mencintai bini, bukan kada boleh mencintai anak, bukan kada boleh mencintai harta, boleh aja, tapi Allah yang paling dicintai. Nah, sehingga apabila bertentangan dalam beberapa keadaan, pasti kita mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti mengutamakan Allah karena Allah yang paling dicintai. Nah, itu maksudnya doa dari Nabi Daud alaihi salam ini. Cintai orang-orang salih, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Jangan sampai melebihi cinta kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah bagian pertama daripada hikmah yang ke-210 ini. Ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abda. Tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya. Nah, yang kedua, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abda. Allah tidak suka kalau engkau menjadi hamba selain Allah. Allah kada suka kalau kita ini jadi hamba harta. Allah kada suka kalau kita menjadi hamba dunia. Allah kada suka. Kenapa sebabnya Allah kada suka? Nah, li'annaka idza kunta 'abdan li ghairillah at'abak wa ahanak wa ahlakak.
Karena bila mana engkau itu menjadi hamba selain Allah, maka si selain Allah itu menyusahkan engkau, menghinakan engkau, bahkan mencelakakan engkau. Itu Allah kada katuju kita ini hina, Allah kada katuju kita ini binasa, Allah kada katuju kita ini susah. Kalau kita jadi hamba selain Allah, kita susah, kita hina, bahkan bisa binasa. Contohnya orang hamba duit, dicari duit itu, nah mencari duit kasana kamari. Kalau warga terpisah, kadang-kadang terpisah, anak bini kuitan terpisah. Kenapa? Mencari harta, mencari duit. Nah ini orang hamba duit. Nah si duit ini dicari, kadang-kadang bersembunyi, ngalih dicari duit ini. Tapi dengaran kita sudah mencintai duit, kemana-mana dicari, dapat duit dengan susah payah, abak menyusahkan engkau. Nah duit dapat ini dijaga maka pulang. Nah, bila kada dijaga hilang, hendak jadi duit di pelatar hilang. Imbah lapah sudah mencari, dijagai pulang. Maka Tuhan nih, maulah Tuhan dijagai. Orang yang jadi hamba duit nih dijagai pulang duit tadi. Salah hitung bisa rugi, bisa habis duitnya. Nah bahkan bisa mencelakakan engkau. Gara-gara duit bisa dibunuh orang, dirampok orang. Nah itu Tuhan kada katuju kalau kita menjadi hina karena itu. Wa idza kunta 'abdan lillah, nah bila engkau menjadi hamba Allah, sahala jami'a umurik, Allah mudahkan segala perkara engkau. Wa akramaka, Allah muliakan engkau. Wa akramaka bi anwa'il karamat, Allah muliakan engkau dengan berbagai macam kemuliaan. Nah, kalau kita ini jadi hamba Allah, mudah semuaan urusan, dimudahkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Keluarga kada tercerai-berai kalau kita jadi hambanya Allah itu. Allah begitu menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani. Ujar Tuhan, wahai dunia, engkau hendaklah menjadi hamba kepada orang yang menjadi hamba. Artinya apa? Wahai dunia, jadilah engkau hamba bagi orang yang menghamba kepadaku. Artinya kalau kita jadi hamba Allah, dunia ini disuruh Tuhan untuk datang mengabdi kepada kita. Tetapi Allah berpesan lagi sebaliknya, wahai dunia, janganlah engkau berbakti, janganlah engkau berkhadam kepada orang yang berkhadam kepadamu. Jadi orang yang berkhadam kepada dunia, dunia kada mau berkhadam, batingkahnya, batingkah dicari hilang, salah-salah hilang. Nah, memang Tuhan sudah berpesan, wahai dunia, bila orang berkhadam kepadamu, janganlah kau berkhadam kepadanya. Bila orang berkhadam kepadaku, dia Tuhan, berkhadamlah kamu kepadanya. Nah itu sebabnya Allah kada katuju kalau kita ini jadi hamba dunia, menyusahkan kita. Kalau kita jadi hamba Allah, nah Allah mudahkan segala macam urusan, bahkan Allah muliakan kita dengan anwa'il karamat, dengan bermacam-macam karamat. Nah itu maksudnya, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abda. Allah tidak suka bahwa engkau menjadi hamba selainnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-211 insyaallah. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم